adalah manuver Firofirodia oleh kepala sekolah, oleh kepala pondok pesantren SMK Firofirodia Ustaz Nurdin Habibullah, sarjana sastra, sarjana komputer, magister saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut fajil basara hal tara min futur. Mas yang belakang maju berarti maju paling depan ya. Dari angkatan ke-14 Pondok Pesantren Rofirodia, dan yang kami banggakan ya, seluruh santri baru angkatan 14 Pondok Pesantren SMK Rofirodia yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk kegiatan khutbah ta'aruf 1442 Hijriah dan pengukuhan santri baru angkatan 14 dengan tema Bismillah membangun generasi yang diridhoi oleh Allah, yang berkepribadian Islam, profesional dan beradab. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga putra putri kita kelak nanti akan melanjutkan perjuangan kita menjadi putra putri yang hamilul Quran, yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan ini saya sebagai Kepala Pondok Pesantren SMK Rofirodia mengucapkan marhaban fi Rofirodia, selamat datang, ahlan wa sahlan, atas kehadiran Bapak Ibu wali santri dan santri baru angkatan 14 di Rofirodia, sebuah lembaga pendidikan yang sudah sejak 2008 membuka lembaga pendidikan pondok pesantren dan kejuruan, dan alhamdulillah ini sudah angkatan ke-14, artinya sudah meluluskan sebanyak 12 kali dan kemudian sudah terakreditasi dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada marhaban fi Rofirodia sesuai yang sudah diterima Bapak Ibu semua, bahwa Rofirodia ini adalah doa dari Nabi Zakaria di dalam Quran surat Maryam ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, wariskanlah kepadaku dan kepada keluarga ali Yaqub, dan jadikanlah keturunanku keturunan yang kau ridhoi. Nama Rofirodia kemudian digunakan oleh para pendiri Yayasan Rofirodia, yaitu Ustadz Haji Ihsan Mudakir. Beliau mengajak teman-teman keluarga besar PII Jawa Tengah. Saat itu ada Ustadz almarhum Hashim Khairon, kemudian ada Ustadz Zubair almarhum, yang kemudian mendirikan pondok pesantren nama Rofirodia. Jadi awalnya tahun 90. Kemudian seiring berjalan waktu, setelah pada mendirikan lembaga pendidikan sendiri, kemudian Ustadz Ihsan mengajak teman-teman kerjanya di PT Indonesia Power UP Semarang untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi sedekah jariah ini, yaitu berupa lembaga pendidikan.
dan alhamdulillah hingga saat ini pengurus Yayasan Robi Rodia sudah mengalami pergantian, dan sekarang ketua dewan pembinanya Ustadz Abdullah yang nanti akan memberikan khutbah ta'aruf, dan juga kami mohon doa dari para wali santri dan para santri untuk kesehatan kesembuhan Ustadz Ihsan Mudakir yang saat ini sedang sakit. Bapak Ibu wali santri dan santri baru angkatan 14 Robi Rodia, visi Pondok Pesantren Robi Rodia sesuai yang sudah disampaikan di Mosbar kemarin dan juga di grup wali, yaitu menjadi pondok pesantren SMK yang terkemuka dalam membangun generasi yang diridhoi oleh Allah, terdepan dalam teknologi dan kepemimpinan umat. Jadi kita punya visi yang mulia, yang kemudian ini menjadi visi Bapak Ibu semua dalam menitipkan putra putrinya di sini. Pak, insya Allah kita berusaha berupaya sekuat tenaga kita agar putra putri kita menjadi generasi yang diridhoi oleh Allah. Tentu visi yang mulia ini tidak bisa dijalankan oleh sekolah sendiri atau oleh pondok sendiri, perlu kemudian sinergitas dengan orang tua. Oleh sebab itu maka misi yang kemudian di Robi Rodia adalah yang pertama mendidik generasi muslim sebagai generasi terampil pemimpin pembangun peradaban mulia. Jadi misinya adalah agar anak-anak kita ini kelak menjadi pemimpin peradaban mulia. Peradaban mulia itu hanya bisa dicapai dengan peradaban Islam. Tidak ada yang mulia selain Islam. Maka kita membangun peradaban mulia adalah membangun pemimpin dan juga timnya ya untuk mencapai peradaban Islam yang gemilang. Kemudian yang kedua, menyiapkan guru-guru menjadi teladan dan pendidik terbaik bagi anak didiknya. Alhamdulillah guru-guru di sini tidak ada yang merokok, kemudian ya setiap Senin ngaji, ya, kajian, ya. Jadi setiap kan kita menyelenggarakan kajian untuk guru-guru, karena guru-guru adalah ujung tombak dari pembangunan peradaban mulia yang ada di Robi Rodia. Kemudian yang ketiga, mengembalikan peran orang tua sebagai guru pertama dan utama dalam mendidik anak-anaknya dan mensinergikannya dengan peran pondok pesantren. Jadi orang tua tetaplah guru utama dan pertama bagi putra putrinya. Kami ini membantu peran orang tua. Maka apapun yang terjadi putra putrinya kami komunikasikan ke orang tua. Maka kami berharap ketika kami komunikasikan ada kemudian respon dan tanggapan.
untuk membangkit listrik kita arahkan memang bagaimana supaya tadi industri ya berarti karyawan. Nah, yang multimedia lebih ke entrepreneur. Di konsep penjurusannya seperti itu, dengan tidak melupakan tadi saksiyah Islamiyah, fikriyah Islamiyah, dan akhlakul karimah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa saya sudah memimpin lembaga ini sejak 2010, jadi sudah 12 tahun ya. Saya yang naik kepala sekolah itu usia 22 dan sekarang sudah 35. Tidak terasa ini kalau ya kami berharap angkatan ini ada yang bisa meraih beasiswa di luar negeri, karena kita sudah menjalin kerjasama dengan 6 perguruan tinggi di luar negeri, yang terbaru dengan Universitas Sulaimaniyah di Putih, kemudian sebelumnya dengan Universitas Teknologi atau Petronas ya, Universitas, kemudian Universitas Lincoln Malaysia, kemudian Universitas Haiteng Thailand, kemudian Politeknik Henan di Cina, kemudian juga bisa magang kerja di Jepang dan Taiwan. Nah, ini tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, minimal kalau di Malaysia, Thailand itu TOEFL 400. Siap gak nih santri baru angkatan 14 ini? TOEFL 400. Ya, kalau bisa TOEFL 400 rekomendasinya dapat bisa kuliah, melanjutkan kuliah beasiswa full di luar negeri ya. Dan alhamdulillah untuk yang di dalam negeri dari sejak tahun 2012 kita mendapatkan kuota dari Udinus 3 santri yang kemudian mendapatkan beasiswa ke Udinus full ya, jadi sampai S1, sampai mendapat gelar sarjana ya. Siapa yang mendapatkan? Ya tentu yang terbaik, yang siap untuk kemudian kuliah dan menyelesaikan kuliah tepat waktu dan dengan prestasi. Nah, kemudian dengan Unimus dan perguruan tinggi swasta di Semarang. Kenapa enggak perguruan tinggi negeri? Ya karena memang tidak ada prosedur dari PTN untuk kerjasama dengan sekolah swasta. Nah, tapi kalau PTS ini bisa, dan perguruan tinggi luar negeri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian untuk link and match kerja ya, alhamdulillah sudah sejak tahun 2017 kita MOU dengan Indonesia Power di lulusan dari Robi Rodia ya, kemudian bisa ini dapat rekomendasi untuk masuk ke anak perusahaannya. Tapi kemudian ketentuannya adalah ya tentu lulus tes ya. Nah, salah satu yang kemudian aspek yang seringkali kurang itu aspek fisiknya, karena tesnya di Indonesia Power dan anak perusahaannya itu lari 10 kali lapangan bola ya. Ini yang jurusan listrik. Nah, kalau pengen masuk Indonesia Power, yang pertama ya tidak buta warna ya. Kemudian yang kedua ya ini kuat ya, jadi suruh lari 10 kali lapangan bola kuat ya. Insya Allah semoga di angkatan 14 ini ada keponakannya alumni kita yang masuk sini ya, karena alhamdulillah dia sekarang kerja di Banten di PLTU Labuan, dan kemudian karena rasa terima kasihnya Muhammad Husnul Amri dan ponakannya disekolahkan di sini. Nah, ini bagian dari upaya-upaya kita untuk kemudian membangun peradaban yang sekali lagi orientasinya tidak kerja, jadi orientasinya adalah membangun kepribadian Islam. Adapun kemudian bisa dimudahkan diterima kerja di BUMN, di Indonesia Power,
kemudian bisa sekarang alumni Robi Rodia ada yang menjadi YouTuber per bulannya 25 juta, mendapatkan 25 juta. Ini adalah bonus, ini adalah bahasa Qurannya itu ini hadiah dari Allah, nikmat dari Allah atas segala usaha dan istiqomah yang dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita sudah sampaikan Kaldi ya, 1 tahun ajaran 2021-2022 di Bapak Ibu yang nanti mondokkan di sini sudah tahu, oh ini anaknya pulang kapan, kemudian nanti Ramadan itu berapa hari pulangnya, ini sudah tahu ya, jadi nanti kita berdasarkan Kaldi. Adapun ada perubahan tetap nanti kita sampaikan. Nah, dalam pembelajaran selama 3 tahun kemudian ya Bapak Ibu bisa melihat proses pendidikan di Robi Rodia selama 3 tahun. Yang pertama, tahun pertama adalah learning to know and to be. Jadi yaitu para santri ini mengetahui dan mau menjadi apa sih selama 1 tahun ini harus selesai. Artinya proses pencarian jati diri, kemudian proses ke depan seperti apa, atau bahasa ini second habitnya yaitu memulai dari akhir. Oh, saya ingin menjadi profesional listrik yang berkepribadian Islam, berakhlakul karimah ya, berarti kemudian dimulai dari ini. Nah, jadi nanti proses pendidikan di Robi Rodia start from the end ya, memulai dari terakhir. Artinya apa sih yang diinginkan oleh para anak-anakku semua ini di sini? Ya berarti kita mulai dengan langkah-langkah sehingga nanti tidak ada yang namanya disorientasi. Nah, kerjanya bagus atau kemudian masuk PLN tetapi kemudian ini ibadahnya kurang. Nah, di Robi Rodia alhamdulillah ada alumni yang kemudian masuk PLTU Cilacap, belum ada 2 tahun ya sudah diminta jadi imam, diminta menjadi ustadznya di PLTU Cilacap. Nah, ini semua adalah karunia Allah yang diberikan ya. Meskipun kita jumlah siswa satu sekolah ini 52 di kelas 3 itu 6 santri, kelas 11 itu ada 17 ya, kelas 1
kemudian ada Ustadzah Bibina Putri Animah, sarjana seni, ini staf tata usaha dan operator. Kemudian ada Ustadz Ibadur Rahman, ya, ini nanti beliau bagian keamanan, ya, sarana prasarana, jadi kalau mau pinjam barang dan sebagainya berhubungan dengan Ustadz Ibadur Rahman. Kemudian ada Ustadzah Dwi Puspitasari, ini guru bahasa Indonesia SPB, ya, wali kelas 12, ya. Nah, dan juga ya, ini kalau biasanya kalau pada curhat ya curhatnya kok begini. Ya. Kemudian untuk wali kelas 10 ya Ustadzah Ika Rahmawati. Nah, ini belum tampak di sini tapi sudah hadir di sekolah. Ini wali kelas 10, jadi nanti berkaitan dengan sekolah nanti ya sama beliau Ustadzah Ika, misal rapor, kemudian kalau di sini kita siap tidak menaikkan Bapak Ibu. Jadi ini perlu saya sampaikan. Dan jadi kalau misalnya kemudian anak Bapak Ibu tidak naik, ya kita memang siap nantinya. Tentu ada kriteria menaikkan kelas dan lain sebagainya. Jadi jangan disamakan dengan sekolah yang lain. Nanti ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa biro-biro dia kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan naik kelas ya berarti tinggal kelas. Jadi harapannya semoga tidak ya, semoga 20 ini ya dari awal 20 keluar 20. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Ustadz Bagus Iqbal Ramadan, ini laboran komputer, kemudian nanti studio, dan nanti kalau jam tiket pertama ya nggak tertib nanti ketemu sama Ustadz Bagus Iqbal. Jadi kalau nggak pakai sepatu ya, kemudian nggak pakai sabu ya, nggak rapi ya misal yang raju ya siap pulang gitu ya. Terus HP ya sekali lagi untuk HP bagi santri dilarang ya, tidak boleh dibawa. Ya, untuk yang raju juga sama, tidak boleh dibawa saat kegiatan pembelajaran. Kalau kemudian ya Ustadz Bagus mengetahui dibawa ya berarti selama kegiatan pembelajaran itu berarti diamankan oleh beliau ya. Jadi tidak boleh membawa HP saat kegiatan pembelajaran berlangsung karena sudah 2 tahun ya pembelajaran daring ya HP terus. Nah di sini tidak diperbolehkan. Kemudian ada Umi Makbah ya, nanti yang pondok ini sering ketemu dengan Ibu Eka Aryani atau Bu Ani. Ini nanti kalau makan ya, misalnya wali santri ada yang kemudian pengen nambah menunya dan lain sebagainya yang bisa dikomunikasikan sama Bu Ani. Jadi untuk per makannya kita ini 7.000 itu sekali makan ya. Jadi kita sudah ya berupaya tidak terlalu berat bagi orang tua untuk pembiayaan pondok ya, 825.000 per bulan itu sudah makan, sudah dapat pembelajaran, sudah lengkap lah. Kemarin yang kelas 3 ini magang dapat ruang yang ukurannya 2x2 untuk magang ngekos itu satu ruangnya itu 500.000 ya. Jadi di pondok sudah dapat al-imwan ya. Ini 825. Maka Ustadz berharap yang masih maju bisa ya. Karena eman ya kalau nggak mondok itu sampai rumah terus HP kemudian ini kembali ke sekolah lagi. Nah Pak pondok dapat ilmu kajian takbir, taksim ya, yang mulai dan sebagainya yang itu bisa jadi tidak didapatkan dulu. Kemudian ada Ustadz Hartanto
ini dari perusahaan juga, kemudian Ustadz Iqbal Ridhia. Nah, salah satu keunikan Robi Rodia sejak tahun pertama adalah liburnya Jumat. Kenapa liburnya Jumat? Agar dari Ahad diisi guru-guru dari perusahaan, dari Indonesia Power, dari Smart Media. Jadi dari Ahad ini diisi guru-guru dari perusahaan, dari provinsi. Maka kami mohon keikhlasan semuanya, ya. Pak, bagaimana kalau saya ada acara keluarga? Ya tinggal izin aja. Jadi kita mempermudah. Maksudnya kalau hari Ahad ada acara keluarga, ya tinggal izin kami, insya Allah kami izinkan. Kemudian hari Jumat ya bisa digunakan untuk ini istirahat dan kemudian waktu untuk keluar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikianlah marhaban fi Robi Rodia. Ya, semoga selama 3 tahun ya, ini waktu yang singkat, ya, tidak terasa nanti 3 tahun ke depan antum semua sudah lulus, ya. Dan harapannya semua peluang beasiswa dan peluang kerja yang sudah diusahakan oleh sekolah bisa antum semua dapatkan, ya. Saya 20 ini ada yang ke Turki, ada yang ke Jepang, ada yang ke Malaysia, ke Thailand, ya. Ini semua karena kita punya visi membangun generasi yang diridai oleh Allah, tidak hanya untuk lokal saja keluarga, tapi untuk umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kekhilafan dalam penyambutan kami, dan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kepercayaan Bapak Ibu wali santri dalam mengamanahkan putra-putrinya kepada kami. Maka kami berharap doa, dukungan dan juga kerjasama Bapak Ibu untuk membangun visi bersama, yaitu putra-putri kita menjadi putra-putri yang diridhoi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Aku qouli hadza wa astaghfirukum lan assalamu wal faizah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.